Kalau kita selalu lebih kecil dari lingkungan, kita akan selalu jadi victim. Dah itu aja. Dan once kita jadi victim, kita akan selalu merasa bahwa gara-gara mereka aku begini, gara-gara ini aku begini, dan seterusnya gitu. Nah lucunya, kalau udah mulai kecanduan menderita, dia akan susah lepas dari circle-nya gitu. Karena salah satu cara juga untuk kita lepas dari semuanya, ya ganti circle, mau nggak mau gitu. Misalnya gini, saat emang kalau lagi nggak mau ketemuan ya nggak usah gitu, nggak usah, nggak enak gitu. Saat lagi memang saya perlu jarak, nggak ketemu dulu, bukan berarti kan sekarang gini, aduh kalau nggak ketemu nanti ini kalau pakai bahasa yang agak sering dipakai ya, nanti ini memutus hubungan silaturahim. Tapi jangan lupa, silaturahim terbaik itu bukan sama orang lain, tapi sama dirimu sendiri gitu. Jangan-jangan kamu menjaga ke orang lain, tapi untuk menjaga diri bersilaturahim ke dalam dirinya juga jadi nggak bagus gitu. Jadi kadang kita perlu menjarak sesaat untuk healing, dan menjaga jarak sesaat itu juga bukan salah dan bukan keburukan gitu, tapi ya saya perlu waktu untuk bertumbuh, itu sih poinnya. Dan ada juga yang menarik bahwa dia menjadikan penderitaan itu untuk excuse supaya dia dihormati gitu. Misalkan gitu ya, ketika dia didiagnosa apa namanya bipolar misalnya, dia didiagnosa apapun konteksnya gitu ya, dan dia dengan konteks bahwa kamu harus memahami aku, kamu harus memaklumi aku, kan aku ada penyakit mental gitu. Nah itu justru malah malah membuat si penderitaan dan lain-lain sebagai bahan untuk dirinya untuk pay attention, nyari perhatian, dan menjadikan itu semua jadi alasan gitu. Kamu harus perhatian sama aku harus dilebihkan perhatiannya karena kan aku, nah gitu tuh. Kita perlu punya juga keberanian untuk membuat jarak sih sebetulnya. Tapi anyway ya, tetap sih salah satu hukum yang berikutnya adalah kita tidak pernah disakiti oleh musuh kita, tapi kita akan selalu disakiti oleh orang yang kita sayang. Itu yang paling penting sih. Nggak bisa enggak. Nah jadi ada paradoks nih. Di satu sisi ada paradoksnya memang. Jadi begitu misalkan ya, kenapa ya orang-orang terdekat gua tuh gini banget? Ya udah, karena guru terbaik dalam hidup itu adalah orang-orang yang dihadirkan selalu sering gitu, dekat gitu. Makanya kalau pinjam bahasanya agak sedikit pakai bahasa karma gitu ya. The biggest karma in life itu ada dua, pasanganmu dan anakmu, nggak ada lagi gitu. Pokoknya siapapun yang dekat sama kita, itu adalah the best teacher untuk kehidupan gitu. Nah jadi nggak akan jauh deh, permasalahan-permasalahan kita tuh akan selalu ada pada orang-orang terdekat, dan kalau kita komplain tentang itu, that's life. Hidup adalah urusan bagaimana kita menyelesaikan dengan orang-orang terdekat. Makanya ya balik lagi gitu, kalau kita menyayangi siapapun, hal yang paling bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri terus. Hadiah yang bisa kita kasih untuk orang yang paling kita sayang adalah kita selalu memperbaiki diri. That's all. That's it. Nah, jadi kembali gitu, mau nanti anxiety, mau nanti bicara apapun, konteksnya adalah luangkanlah banyak waktu untuk mengenali banyak dirimu dan mempelajari siapa dirimu gitu.